Oke, kita ngobrolin apa nih Bu Novi? Kita mau ngobrolin tentang imposter syndrome. Apaan tuh? Jangan salah sebut ya, jangan salah spelling. Imposter syndrome. Imposter syndrome. Bukan komposter syndrome. Kompos kan buat tanaman. Iya, jadi ini adalah sindrom atau gejala-gejala yang sebenarnya mirip dengan minder, tetapi meragukan kemampuan diri sendiri ya? Ya, meragukan kemampuan diri sendiri. Jadi merasa bahwa dirinya itu tidak sekompeten apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Ketemu lagi ya di episode untuk kita berdua. Ya. Dan kita lagi ngosan-ngosan, ngobrol santai-santai sambil ngeteh-ngeteh. Habis Bu. Habis. Haus Bu. Naik turun tadi. Kaget saya. Habis Bu. Ya, infus water. Jadi sehat untuk kesehatan, nggak masalah minum banyak. Betul. Jadi kalau Anda mau menginap di Hotel Haris di Budara Satelit, itu welcome drinknya itu infus water ya. Betul. Betul. Jadi dan campurannya ada serainya, ada lemon grass-nya selain buah-buahan. Lemon grass, lemon beneran, terus lemon apa lagi? Ada watermelon, ada mentimun tadi, terus mint, daun mint juga. Jadi welcome drinknya menyehatkan. Dan kita masih di salah satu sudut di Haris Hotel di Budara Satelit, ya Bu Novi ya? Betul. Dan stay bright, tetap cahaya mataharinya jelang sore ya Bu Novi ya? Betul. Suasana di sini juga ini tadi banyak orang-orang sudah mulai berenang. Betul, di sana ya? Iya. Swimming poolnya di belakang jadi kita. Jadi swimming poolnya itu menghadap Jalan HR Muhammad. Betul. Oke, kita ngobrolin apa nih Bu Novi? Kita mau ngobrolin tentang imposter syndrome. Apaan tuh? Jangan salah sebut ya, jangan salah spelling. Imposter syndrome. Imposter syndrome. Bukan komposter syndrome. Kompos kan buat tanaman. Iya, jadi ini adalah sindrom atau gejala-gejala yang sebenarnya mirip dengan minder, tetapi meragukan kemampuan diri sendiri ya? Ya, meragukan kemampuan diri sendiri. Jadi merasa bahwa dirinya itu tidak sekompeten apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Seperti itu. Jadi kita itu merasa nggak terlalu pede dengan pencapaian kita, dengan apa yang sudah kita lakukan, dengan penilaian orang lain terhadap diri kita. Jadi seperti itu. Betul. Jadi kita meragukan terhadap kemampuan diri kita sendiri sebenarnya kan. Nah, ini kan nggak bagus kan ya? Iya, tapi ternyata menurut survei 70% orang itu pernah mengalami itu. Oh, mestinya saya juga pernah ya? Saya pernah ngalamin, bahwa saya merasa gini waktu itu, kayaknya saya beruntung aja deh ketika saya ada di achievement yang ini. Oh, oke ya, jadi karena kebetulan. Saya beruntung aja nih, karena saya ada di posisi ini gitu kan. Bukan karena kemampuan saya. Betul. At the moment loh ya, at the moment gitu. Iya. Pernah nggak ngalamin gitu? Pernah banget ya, gitu ya. Jadi kita merasa bahwa ya itu bukan karena kita loh. Betul. Bukan karena kita. Aku ki bejo wae. Orang Jawanya bilang kayak gitu. Ini orang apa ini roaming ya. Ini jadi merasa beruntung aja kan gitu. Karena laki aja. Gitu aja. Jadi kita merasa seperti itu. Jadi kalau Anda merasa seperti itu sebenarnya Anda pernah mengalami yang namanya imposter sindrom, tapi yang bukan skala yang besar. Betul. Kalau skala besar dia seringkali meragukan kemampuan diri dia sendiri. Padahal sebenarnya dia itu mampu gitu. Tapi merasa tidak mampu. Nah, ini kan sebenarnya dampak hal yang negatifnya kalau kita sering memelihara, artinya tidak berusaha menyelesaikan masalah ini adalah ya kita ini akhirnya sering menjadi tidak percaya diri. Sering ragu-ragu melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, padahal untuk melakukan sesuatu ini kita butuh keberanian, butuh langkah awal. Apapun lah yang kita miliki, langkah awal itu penting. Nah, kalau misalnya kita sering punya perasaan seperti ini, seringkali kita akhirnya
apa mau melakukan Betul, sesuatu nggak betul. berani, Maju mundur, nggak maju pede, mundur, kayak gitu betul. kan, seperti itu. Betul. Nanti jangan-jangan di tengah jalan gagal, Gagal. seperti itu. Nah, di pekerjaan tidak bagus, di sebuah hubungan juga tidak bagus, karena Iya. ada hal-hal yang memang harus kita ini pede untuk memulai atau Betul. pede untuk Betul. melakukan sesuatu. Iya, karena kan kita merasa tadi itu kita tidak objektif menilai kemampuan diri kita sendiri. Betul, betul. Ya kan? Iya. Sehingga melakukan sesuatu kita ragu-ragu. Dan Betul. ketika kita ragu-ragu, kita akhirnya seringkali gagal kan? Iya, iya. Seringkali gagal melakukan Betul, sesuatu. betul. Dan ketika gagal, terus kita bilang, ya kan saya tidak mampu kan? Iya. Ya, akhirnya gagal kan? Iya. Padahal itu kegagalan itu bukan karena dia tidak mampu, tapi karena ragu-ragu, Betul, meragukan kemampuan betul, diri sendiri. betul, betul. Padahal orang lain menilai dia itu sebenarnya itu mampu, tapi dia merasa tidak mampu. Iya. Dan perasaan bahwa kita berdaya, kita Ya. mampu, itu sebenarnya efeknya sangat besar. Besar. Karena ini dibutuhkan dalam suatu hubungan, pekerjaan yang membuat kita harus berinteraksi dengan orang lain, Iya. mengambil keputusan, kemudian apa ya, kita menegosiasikan sesuatu. Nah, itu jangan sebelum apa-apa kita merasa bahwa nanti aku nggak bisa, Iya. kayak gitu. Nanti aku gagal pasti ya. Iya, Pasti jadi aku nggak sukses deh. betul. Jadi sebenarnya ini adalah karena kita Dan ketika tidak sukses objek- tadi, aku beruntung aja deh. Iya. Nah, ini kan artinya ciri-cirinya antara lain adalah kita ini tidak bisa mengenali diri kita secara objektif Betul, gitu kan. betul. Gitu kan. Sehingga kemudian itu tadi timbul perasaan-perasaan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Ya. Tadi kan Bu Novi bahwa dia tuh merasa bahwa sering meragukan kemampuan diri sendiri kan. Hingga akhirnya sering mengaitkan-ngaitkan hal tersebut, kesuksesan dan pencapaian dengan faktor eksternal. Bahwa itu banyak dukungan dari orang lain, bukan karena kemampuan dia. Betul. Padahal kemampuan dia itu sebenarnya 70% menentukan ya. Iya. 30% Jadi- adalah supporting. Betul. Bener nggak? Iya. Dan karena itu akhirnya membuat kita takut gagal. Ya. Nah, yang lainnya adalah kita seringkali akan merasa kecewa ketika kita tidak bisa memenuhi Standar. standar. Standar gitu itu sebenarnya kan ada standar tersendiri kan untuk mengerjakan sesuatu Ibu Novi ya. Iya. Tapi seringkali dia juga menentukan standar terhadap diri dia sendiri. Betul. Ya kan? Ketika dia tidak achieve standar yang ditentukan oleh diri sendiri, dia merasa kecewa. Oke, betul. Ya kan? Iya. Misalnya nih, saya tahun depan harus naik jabatan ini misalnya. Misalnya dia masih clerical lah ya. Tahun depan saya harus jadi supervisor misalnya. Ternyata tahun depan itu tidak tercapai. Iya. Dia merasa kecewa. Oke. Dan itu sebenarnya tidak baik juga ketika dia kecewa. Nah, dia merasa bahwa ya mungkin saya jabatannya udah gini-gini aja. Iya. Bener nggak? Jadi tidak ada effort untuk semakin berusaha lebih baik lagi. Betul. Terus Bu Novi, kalau kita pengen tahu kenapa sih orang bisa ngalamin sindrom tersebut, imposter tersebut, apa kan sih sebenarnya kan? Bisa jadi yang pertama itu karena pola asuh ya dari orang asuh tua sejak gitu kecil. ya. Gimana? Betul. Jadi orang tua biasanya menuntut sesuatu yang tinggi, terus kemudian tidak Oke. memberikan apresiasi Oke. terhadap apa yang sudah dicapai anaknya, Ya. gitu ya. Karena bisa jadi memang orang tua punya maksud karena anaknya kalau terlalu dipuji maka akan lebih cepat berpuas diri. Dan besar Tetapi besar ke kepala. Tetapi sebaliknya, ketika kita sendiri tidak pernah mengapresiasi pencapaian Iya. anak akan merasa Under ini pressure. sudah sesuai belum sih yang Iya. diharapkan orang tua. Teman-temannya bilang kamu oke, tapi ketika kemudian orang tua di Cuek rumah aja. itu cuek dan tidak mengapresiasi atau memuji apa yang sudah dia lakukan yang oleh teman-temannya yang lain itu sudah luar biasa. Nah, ini adalah dampaknya. Sehingga kemudian kita akhirnya ini akan kebawa terus kayak Oke, gitu loh. oke. Jadi dia akan melihat siapa orang yang cuma punya otoritas tinggi dari dia yang akan bisa memberikan apresiasi terhadap dia. Ketika itu dia tidak dapat, maka dia akan merasakan Atau seperti dia itu. dibanding-bandingkan dulunya kan dengan Bisa dibanding-bandingkan. dengan saudaranya atau dengan temannya Betul. misalnya nih. Nah, dia tuh bagus misalnya nilainya 8, sebenarnya Iya. bagus kan. Tapi saudaranya nilainya 10. Ya, oke, betul. Jadi ya biasa aja saudara dapat 10 kok. Iya. Jadi no appreciate kan, Iya, gitu, unappreciate betul, dari betul. orang tuanya. Gitu. Sehingga dia merasa, loh ya sudah cuma segini doang gitu kan. Iya. Atau kita bisa jadi penyebab yang kedua adalah karena kita ini berada di dalam lingkungan yang mungkin terlalu kompetitif ya. Jadi Iya. kompetisinya tinggi. Betul, impact Seperti tadi itu, ya. kompetisinya tinggi sehingga kemudian kita merasa bahwa wah aku tidak sekompeten yang lainnya loh kayak Oh, gitu oke. loh. Atau dulu gini, saya pernah sih ngalamin ada keponakan lah kan. Dulu ketika dia SD,
dia selalu ranking 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ketika SMP dia kan diterima di salah satu SMP favorit, ya kan? Dimana itu kan kompetisinya sangat ketat. Betul. Kemudian dia nggak pernah lagi ranking 1, 2, 3, ranking 1, 2, 3. Rankingnya 10, 15. Ya, jadi turun. Dan dia merasa, kan? nah padahal sebenarnya secara nilai itu bagus, ya kan? Nggak jelek nilainya, cuman karena kompetisi di sana sangat ketat. Betul. Jadi antara ranking 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sebenarnya nilainya nggak jauh-jauh amat. Tapi karena dia berada di terlempar dari 10 besar, dia merasa kecewa. Karena dulu biasanya 1, 2, 3 gitu kan. Sekarang 1, 2, 3 dari belakang. Itu dia. Bisa jadi padahal nilai 5-nya nggak ada sebenarnya, tolongnya nggak ada gitu loh. Oke, jadi lingkungan yang terlalu kompetitif. Lalu yang ketiga adalah bisa jadi karena kita sendiri ini menetapkan standar yang tinggi sehingga perfect lah kayak gitu. Perfeksionis sehingga karena perfeksionis. Ada pernah punya teman gitu kan, sehingga kemudian dia merasa bahwa ketika nggak dan dengan wow itu dia merasa bahwa ini tidak terlalu oke kayak gitu. Dan dia bisa sampai murung. Ya, seperti itu. Ya, dan biasanya ini juga dialami oleh orang-orang yang baru bekerja. Orang-orang yang baru bekerja itu kan juga seperti itu. Merasa belum terlalu kompeten lah dibandingkan yang lainnya yang sudah masa kerjanya lebih dulu. Betul. Padahal kan memang tidak bisa dibandingkan antara newbie dengan yang orang lama. Seperti itu. Karena experience-nya juga sudah berbeda. Oke. Terus kemudian gimana sih cara mengatasinya sisi sindrom yang satu ini, imposter syndrome ini, ya kan? Iya, yang pertama kita ini kan gini, apapun lah ya pekerjaan Anda, apapun atau siapapun Anda harus mengenali diri Anda sendiri. Betul. Gitu, jadi mau positifnya apa, negatifnya kita apa. Nggak usah positif selalu dibandingkan orang lain, negatif juga nggak usah dibandingkan orang lain. Tetapi perspektif fokus kepada diri sendiri kita sendiri aja. Menurut kita apa sih yang jago dari kita? Karena sebenarnya kita ini adalah orang yang paling tahu diri kita, gitu loh. Jadi apa-apa fakta-fakta dengan fakta-fakta yang ada di diri kita, betul. Jadi itu tadi ketika kita tahu bahwa kita punya hal-hal yang positif, dan mungkin ada hal-hal yang mungkin masih kurang yang harus ditingkatkan, maka itu diterima. Gitu. Diterima, karena dengan diterima maka itu akan lebih mudah buat kita untuk kita akan berfokus pada apa yang menjadi kekuatan kita. Gitu dan ya. Improve kelemahan kita. Akhirnya. Improve kelemahan kita, gitu. Jadi gini, misalnya ini teman kita punya kelebihan yang lain, misalnya secara rata-rata dia punya nilai 6 atau nilai 7 lah dari kemampuan itu. Dari beberapa kemampuan yang ada, 7 kemampuan rata-rata katakan nilai yang 7. Tetapi misalnya kita punya 2 kemampuan yang lebih atau hal yang sifatnya lebih, 2 saja, tetapi nilainya ini bisa 10-10. Nah, ini kan akan menjadi menonjol dibandingkan yang tadi 7 tapi 7-7 nilainya. Yang 2-10 ini akan lebih terlihat dibandingkan dengan yang tadi rata-ratanya 10, rata-ratanya 7. Kayak gitu, jadi logikanya seperti itu. Betul. Dan sebenarnya kalau memang akhirnya dia mempunyai perasaan tidak yakin, berarti butuh teman nih untuk ngobrol kan? Oh iya, ya betul. Jadi dia harus punya teman untuk bercerita tentang kegalauannya, kegamangannya, hal-hal yang membuat dia nggak percaya diri. Teman untuk curhat lah kayak gitu. Dan meyakinkan dia bahwa dia sebenarnya itu mampu kan? Gitu. Betul. Sehingga dia percaya diri untuk melakukan itu karena ada support system ke dia. Ada support system yang kemudian bisa menjadi kaca buat dia cermin buat dia untuk kemudian, oh kamu tidak seburuk yang kamu sangka loh, kayak gitu. Kamu punya kemampuan ini loh. Betul. Jadi cari orang yang the trusted person lah istilahnya. Ya, orang kita percaya untuk kemudian bisa membackup kita lah, untuk menjadi supporting bagi kita sendiri. Nah, hingga akhirnya kalau bila perlu cari mentor nih. Iya, gitu. Untuk yang minus-minusnya tadi itu kan. Dan untuk meyakinkan diri kita juga bahwa kita juga butuh orang untuk gini, meyakinkan orang lain itu nggak gampang loh. Betul. Ya, terutama orang yang tidak percaya diri itu sangat tidak gampang. So, kalau Anda merasa tidak percaya diri, cari mentor, mentor untuk personal problem Anda dan mentor untuk hal-hal yang misalnya minus-minusnya Anda di kemampuan itu, di kompetensi itu, sehingga Anda terus develop kan gitu loh. Betul. Tetapi sebenarnya begini, ada hal yang sebenarnya daripada kita bingung atau fokus untuk meningkatkan kelemahan kita, lebih baik fokus pada kelebihan kita gitu. Di kelebihan kita
kita lebih mudah untuk melakukannya. Karena ketika kita ini outstanding, misalnya kayak tadi hanya di 2 aspek dengan 2 aspek saja, tetapi kita outstanding, kemudian perhatian itu akan datang ke kita. Betul. Nah, perhatian akan datang ke kita tidak akan mempermasalahkan 5 yang tadi itu masih di bawah, kan kayak gitu. Betul. Seperti itu. Jadi dan itu akan meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan bahwa kita ini mampu, kita ini berdaya. Tapi yang minus tadi tetap harus di-develop. Ya, dan terutama karena kalau di pekerjaan itu dirasa sangat penting atau harus dimiliki. Betul. Itu di-develop ya, yang minusnya itu. Gitu. Jadi lebih objektif dengan seperti itu, maka kita juga berharap bahwa kita bisa lebih akhirnya mengenali diri kita sendiri, kita fokus pada hal-hal yang menjadi kekuatan kita tadi. Jadi itu sih harus dilakukan ya, ya untuk imposter syndrome. Jadi imposter syndrome. Vaksin aja imposter. Imposter syndrome. Ya kan? Nah, itu jadi apapun itu hadapi ya. Kelebihan kita apa, kekurangan kita hadapi. Bahwa setiap manusia pasti punya plus dan minusnya masing-masing. Tidak ada manusia itu yang plus semua, tidak ada manusia yang minus semua, ya kan? Terima scanning kemampuan diri untuk kita punya diri melakukan sesuatu dengan lebih baik. Ya, gitu. Jadi nggak perlu merasa terlalu rendah hati, dan rendah diri, boleh rendah hati tapi nggak boleh rendah diri. Iya, dan jangan membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Oke. Ya kan? Dan bila perlu ada satu momen kita self appreciate. Iya, betul. Mengapresiasi diri sendiri. Betul. Jadi kalau istilahnya kita ada self rewarding. Ya, self rewarding. Itu sih terhadap pencapaian kita. Okay. Itu ya, Bu Novi ya. Ya, sukses untuk semuanya. Betul. Pejuang imposter syndrome, hadapi kenyataan, hilangkan keraguan dan terus maju. Sukses untuk Anda. Iya, dan tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang punya plus semua, tidak ada manusia yang punya minus semua. Pasti ada plus minus masing-masing. Fokus ke plusnya, develop yang minusnya secara pelan-pelan. Hingga akhirnya Anda punya outstanding di hadapan orang lain dan di pekerjaan Anda, dan outstanding bagi diri Anda sendiri. Oke. Ya, udah gitu aja. Iya, baik. Untuk semua yang sudah menonton acara kita, jangan lupa ya untuk selalu like, kemudian subscribe kalau belum, dan kemudian share konten ini. Karena saya rasa pasti dibutuhkan untuk orang-orang yang bekerja, yang sedang meniti karir, ataupun akan melakukan sesuatu di pekerjaan yang baru. Iya. Dan thank you untuk hotel yang sangat bright. Hotelnya sangat bright, stay bright, ya kan? Haris Hotel di Bundaran Satelit HR Muhammad Surabaya. Cukup 5 menit dari pintu tol Satelit, Anda bisa stay di sini. Iya. Ya, oke, udah aja Bu Novi ya. Sudah. Sampai jumpa di NN Talk berikutnya dengan materi lainnya atau dengan narasumbernya Cihui. Sampai jumpa.